Teori komunikasi interpersonal. Teori yang mewakili kelompok interpersonal adalah teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial adalah teori dalam ilmu sosial yang menyatakan bahwa dalam hubungan sosial terdapat unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan yang saling memengaruhi. Teori ini menjelaskan bagaimana manusia memandang tentang hubungan kita dengan orang lain sesuai dengan anggapan diri manusia. Secara umum, hubungan sosial terdiri dari orang-orang, perilaku kita, dan orang lain telah melihat memengaruhi satu sama lain dalam sebuah hubungan yang ada unsur disiplin, pengorbanan, dan keuntungan. Contoh kasus pertukaran sosial adalah misalkan di kampung A ada kegiatan kerja bakti atau gotong royong untuk pembangunan masjid. Lalu kampung A mengundang kampung B untuk hadir dan ikut serta pembangunan masjid tersebut. Maka undangan dari kampung A diterima baik oleh kampung B. Lalu kampung B ikut serta dalam pembangunan masjid. Padahal di kampung B ada acara atau kegiatan lain. Namun kampung B tetap menghadiri undangan tersebut. Sebaliknya, jika kampung B mengundang, maka kampung A akan menghadiri undangan itu. Inilah yang dimaksud dengan pertukaran antar kelompok. Menghargai dan menghadiri undangan karena kasus ini biasanya memiliki pola pikir persaudaraan tanpa melihat latar belakang. Teori komunikasi kelompok. Teori yang mewakilkan kelompok teori komunikasi kelompok adalah teori konflik antar budaya. Konflik sosial muncul ketika perbedaan antar individu atau kelompok dalam masyarakat tidak dapat dinetralisir atau didamaikan. Konflik sosial tidak terjadi dengan sendirinya, meski penyebab utama konflik sosial adalah perbedaan di tengah masyarakat. Banyak faktor yang bisa dikaitkan dengannya. Kedua bentuk interaksi itu ada hubungan antar individu sehingga dapat memengaruhi masyarakat. Salah satu bentuk asosiatif misalnya kerjasama. Sebaliknya contoh bentuk disosiatif adalah yaitu adanya konflik. Contoh kasus konflik antar budaya adalah konflik Maluku pada saat itu. Maluku merupakan konflik terburuk yang terjadi di Indonesia setelah reformasi, di mana telah menghilangkan nyawa sekitar 10.000 orang. Konflik Ambon berlangsung pada 1999 hingga 2003. Dalam konflik tersebut tercatat ribuan warga meninggal. Rumah-rumah dan tempat ibadah juga terbakar. Bahkan ratusan ribu warga harus meninggalkan rumahnya untuk mengungsi dan meninggalkan Maluku. Atas konflik tersebut, konflik Ambon berlangsung selama sekitar 3 tahun. Teori komunikasi media, salah satunya adalah teori propaganda. Propaganda adalah rangkaian pesan yang bertujuan untuk memengaruhi pendapat dan kekuatan masyarakat atau sekelompok orang. Propaganda tidak menyampaikan informasi secara benar, namun memberikan informasi yang dirancang untuk memberi pengaruh kepada pihak yang mendengar. Contoh kasus teori propaganda adalah menyebarkan berita hoax agar publik atau pendengar seolah-olah tidak percaya dengan informasi yang disampaikan oleh media. Atau dalam hal lain, bisa jadi menyebarluaskan fitnah yang ditujukan agar kredibilitas target turun. Teori komunikasi media baru. Salah satunya adalah teori komunikasi multikultural. Teori komunikasi multikultural adalah proses komunikasi yang terjadi di dalam masyarakat yang berbagai suku, agama, dan budaya. Dalam kehidupan masyarakat terjadi interaksi antar individu atau kelompok, bahkan antar masyarakat. Contoh kasus teori multikultural adalah kesediaan menerima kelompok lain tanpa melihat latar belakang, suku, ras, agama, dan lain-lain. Contohnya pada organisasi tingkat nasional, menerima kelompok tanpa melihat mereka dari suku mana atau agama apa. Namun, mereka menerima demi membangkitkan kesatuan dan persatuan.